ahli tidak mengetahui data-data itu didapatkan dari mana. Benar? Nggak tahu. Waktu diperiksa di penyidik itu di mana? Gedung apa? Di Kuningan. Kuningan. Di lantai berapa? Saya ingat ahli. Lupa saya lantai berapa. Lantai 2 ya kalau nggak salah ya. Berapa jam pemeriksaan pada waktu itu? Oh, cukup lama ya. 3 jam ya kalau nggak salah ya. 3 jam. Iya. 3 jam. Oke. Di ruangan waktu pemeriksaan itu, apakah berhadapan dengan penyidik atau seperti apa? Ya, berhadapan dengan penyidik. Berarti di tengah-tengahnya ada meja berarti? Iya. Nah, apakah ditampilkan handphone pada waktu itu? Handphone enggak. Yang ditampilkan bukan dari handphone tapi dari komputer datanya. Berarti pada waktu itu tidak ada sama sekali handphone diperlihatkan kepada ahli? Enggak. Tidak ada. Enggak. Jadi untuk mengetahui CDR tadi, ahli ditampilkan apa oleh penyidik? Melalui layar komputernya dia. Apakah yang tadi gambar tadi aja? File Excel-nya. VXL. Iya. Yang buat siapa CDR-nya? File Excel-nya itu tentu ya menurut keterangan dari penyidik ini adalah file CDR dari operator. Operator siapa? Kan di sini kan karena kan waktu diperlihatkan di komputer, ahli tidak mengetahui dari data-data mana saja yang diambil oleh penyidik pada waktu itu, benar atau tidak? Jadi saya cuma hanya diperlihatkan data yang ada di komputer penyidik. Oke. Berarti ahli tidak mengetahui data-data itu didapatkan dari mana, benar? Nggak tahu. Sehingga ahli hanya membenarkan saja kan. Apakah benar CDR ini posisinya di sini? Posisinya di sini, hanya membenarkan saja. Ya. Nah, waktu ahli membenarkan itu, metode apa ahli menggunakan waktu melihat dari komputer tersebut? Bagaimana proses ahli mengetahui kebenaran, akurasi? Izin majelis, tadi kami tim JPU sudah menanyakan kepada ahli kaitan metode, dan tadi saya yang menanyakan, ahli mohon diingatkan kepada tim PA tidak mengulangi kembali. Terima kasih. Gini aja, ahli tadi sudah menerangkan mengenai metode. Ingin mempertajam aja yang mulia, karena saya belum paham tadi yang mulia. Sebenarnya sih sudah ditanyakan, tapi ada enggak yang lain? Ada yang mulia, karena metode kan banyak yang mulia. Ahli tadi, ahli metodenya apa? Ya, jadi pertama saya akan lihat CDR-nya itu. Kemudian CDR itu kan ada field-nya. Oke, stop di situ dulu. Ya. Oke. File di situ kan, berarti kan hanya tampilan yang tulisan nomor-nomor tadi kan? Iya. Nah, artinya nomor-nomor tadi itu waktu di komputer sudah ada alamatnya, oke? Iya. Oke. Kenapa saya tanyakan metodenya apa? Itu tanpa metode, karena hanya melihat itu sudah ada semua di situ. Ya. Benar? Iya. Oke. Berarti ahli waktu di hadapan penyidik kemarin itu tidak menggunakan rumus-rumus, hanya melihat di situ ada angka-angka dan alamat, dan ahlinya mengatakan benar ini CDR-nya seperti itu. Dan benar. Kan gini, untuk memahami CDR ya kita harus tahu dulu field-nya mengenai 4 informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Identitas, Ya. ya. Kita tanpa ada pengetahuan itu, ya kan, bagaimana kita mengidentifikasi field itu nggak bisa, hanya sekedar baca data numerik saja. Secara teori kan yang ahli sampaikan di sini kan, itu secara teori kan, Ya. saya paham. Secara teori ahli menjelaskan sangat detail di sini terkait informasi, terkait apa itu CDR. Ya. Apa itu untuk bagaimana peran CDR mendukung investasi hukum, itu secara teori. Ya.
yang saya tanyakan di sini fakta waktu pemeriksaan. Jadi terlepas dari teori-teori yang disampaikan di atas. Nah, kenapa saya tanyakan seperti itu? Untuk melihat CDR tadi itu, ahli kan tidak perlu membutuhkan alat kan waktu melihat di penyidik itu. Ya. Tidak membutuhkan alat. Karena yang ditampilkan oleh penyidik itu sudah berupa tabel tadi. Ya. Oke. Di dalam BAP, ahli kan sebelum persidangan tadi tanyakan sama JPU, ahli sudah membenarkan semua BAP yang ahli sampaikan di penyidik dan di persidangan ini. Ya. Oke. Dan ahli juga sudah membaca semuanya dan membenarkan semuanya. Oke. Ya. Tadi pertanyaannya tadi kan rekan tadi kan ada yang bertanya terkait di tabel-tabel tadi itu dan ada kesalahan. Apakah kesalahan itu sudah diketahui pada waktu penyidikan apa hari ini? Yang terkait rusun Petamburan dan Sarina. Itu kan waktunya sama. Gini, saya tidak mengatakan bahwa itu kesalahan secara eksplisit. Banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi tadi, ya. Jadi kayak coverage BTS, gitu ya. Kemudian time series, pencatatan time seriesnya, gitu ya kan, gitu. Jadi saya hanya bisa menganalisa berdasarkan data yang diberikan. Tapi apakah data itu benar atau tidaknya diberikan oleh operator, ya kan saya nggak terima langsung datanya dari operator, gitu. Ya. Oke. Tapi ya saya tentu bahwa data itu diyakini adalah betul, gitu loh. Jadi kalau data itu diyakini betul, ya berarti saya harus yakin bahwa analisa saya juga betul, Ya. gitu. Karena di sini kan BAP tadi sudah jelas ahli mengatakan itu salah. Karena tidak mungkin kan dalam satu waktu. Keberatan yang mulia. Tadi kan ahli sudah menyampaikan bahwa itu tidak menyatakan itu salah. Itu kan penilaian dari PH sendiri. Demikian yang mulia. Iya. Ketika tadi di dalam satu waktu dengan jarak 4 km, jaraknya 4 km jauh itu, dan terdapat di 2 BTS. Nah, itu kan variabelnya banyak banget. Ya. Variabel banyak banget. Oke. Artinya bagaimana ahli meyakini semua data-data yang ditampilkan tadi itu benar? Apakah ada metodenya sehingga seluruh data itu bisa diketahui kebenarannya sangat akurat 100%? Ya, saya harus dapetin data yang lebih lengkap lagi, ya kan, untuk mendukung itu, gitu ya. Oke. Apakah Karena data yang diberikan ke saya itu hanya potongan di jam tertentu saja. Oke. Artinya data-data yang diberikan oleh penyidik itu tidak lengkap karena hanya memotong-motong yang diperlihatkan kepada saksi. Jadi gini, penyidik ingin menanyakan dalam periode waktu tertentu ini BTS mana yang perangkat ini terhubung ke BTS mana? Iya, iya. Ya. Nah, waktu di cek pos, apakah setiap cek pos itu memiliki metadata? Cek pos. Ya, sebenarnya CDR itu sebenarnya adalah juga ada metadatanya. Ya. Ya. Karena yang dicek pos itu oleh penyidik tidak diberikan tanggal dan jamnya. Ada timestampnya di Excelnya. Oke, tapi kita tidak diberikan hal itu. Excelnya kita tidak diberikan. Apakah ketika waktu cek pos penyidik tidak melampirkan metadata setiap data-data forensik yang diberikan
oleh penyidik, apakah itu bisa akurat? Apakah itu data-data bisa dimodifikasi? Metadata itu kan data mengenai data, ya kan. Nah, cek pos itu sebenarnya mencari posisi, ya kan, berdasarkan CDR tadi, gitu. Jadi jadi metadata itu hanya keterangan data mengenai datanya, jadi tidak mengatakan bahwa data itu valid atau tidak, gitu loh. Ya. Jadi yang harus kita lihat valid atau enggaknya sebenarnya adalah banyak ya aspeknya. Jadi misalkan data itu benar-benar nggak didapat dari operator misalnya, ya kan? Ya. Nah, kalau itu udah benar-benar dinyakinin itu dapat dari operator, ya saya beranggapan bahwa hasil analisa itu benar, gitu loh. Saya kunci, Bang. Ya kan? Oke, artinya kan CDR itu didapatkan datanya dari cek pos, benar? Bukan dari cek pos. Dari mana? Itu dari perangkat yang ada di operator yang generate CDR itu pada perangkat telekomunikasi. Oke. Kemudian perangkat telekomunikasi itu akan ada perangkat yang menyimpan itu, kemudian perangkat yang menyimpan itu yang diambil datanya dari situ. Oke, saya pertegas. Artinya data CDR tadi itu didapatkan dari handphone. Bukan handphone. Nah, Oh ya. dari Ya, mana? BTS. Dari Ya kan, BTS. jadi ada BTS controller, ada message switching center gitu ya. Itu masing-masing perangkat komunikasi di jaringan seluler itu punya data yang di-generate. Ya. Jadi misalkan BTS misalnya, ya kan ada BTS controller. Nah, BTS controller itu akan generate data juga. Kemudian pada saat yang bersangkutan misalkan kirim SMS, ya kan? Nah, itu perangkat SMC, ya kan, MSC akan generate data juga. Nah, data dari berbagai macam perangkat tersebut dikonsolidasi membentuk sebuah CDR, ya. Nah, CDR ini sebenarnya intinya digunakan oleh operator sebenarnya untuk melakukan billing system, gitu. Jadi berapa banyak SMS dikirim, ya kan, berapa lama percakapan gitu ya. Nah, berapa banyak SMS dikirim, BTS nggak tahu, ya kan. Itu adalah perangkat-perangkat telekomunikasi yang generate tadi, kemudian dikonsolidasi menjadi CDR. Jadi banyak perangkat-perangkat telekomunikasi yang berkontribusi dalam membentuk CDR tadi. Terima kasih, ahli. Dilanjutkan oleh rekan. Ya.